Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Eko Andi Prasetyo. Ini artikelnya sudah diterima ya di jurnal dengan judul artikelnya itu Impact of Tropical Environmental Condition on Mechanical Cooling Tower Performance pada studi kasus di PT XYZ. Jadi nanti ada materi atau presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Andi Prasetyo. Nanti akan mempresentasikan artikel yang sudah diterima. Kemudian nanti dari audiens saya minta ada sampaikan pertanyaan atau komentar dari presentasi yang disampaikan oleh Eko Andi Prasetyo. Untuk waktu presentasinya bisa dimulai dari sekarang di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya diizinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Andi Prasetyo, biasa dipanggil Eko. Dengan NIM atau nomor induk mahasiswa adalah 2110311072. Kemudian di sini saya dinaungi oleh dosen pembimbing, yaitu ada Bapak Damora atau Dr. Damora Kanisyawi STMT, dan kemudian yang kedua ada Insinyur Farudin STMT. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman, kemudian pada Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan atau meluangkan waktunya. Dan mungkin untuk teman-teman yang di luar UPN, yang di luar kampus, ada teman-teman dari SMP, SMA, ada yang murid saya juga gitu. Ya, jadi mungkin jauh ya UPN ya, mohon maaf kalau misalkan jauh. Dan terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada hari ini. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, yaitu Impact of Tropical Environmental Condition on Mechanical Cooling Tower Performance, atau dampak dari kondisi iklim tropis atau kondisi cuaca tropis di mechanical cooling tower. Dan ini merupakan studi kasus di PT XYZ. Nah, PT XYZ ini merupakan PT yang saya lakukan PKL. Jadi ketika saya melakukan PKL ya saya sekalian atau sekaligus gitu ya, itu melakukan penelitian juga di sana, topik skripsi saya seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Sekarang kita masuk ke bagian latar belakang terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa, teman-teman. Jadi lebih tepatnya secara astronomis dia merupakan terletak di 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Kemudian berada juga di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Hal ini tentunya membuat Indonesia menjadi iklim tropis, sehingga akan terjadi dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Efek dari tropical environmental ini atau kondisi lingkungan tropis ini, yaitu biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, ini teman-teman sekarang lagi ngerasain kayak cuacanya itu nano-nano gitu ya, kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan, dan sering hujan juga beberapa waktu terakhir gitu ya. Nah, kemudian di sini ditandai juga dengan suhu udara yang hangat sepanjang tahun ya, dan kelembaban yang cukup tinggi juga sepanjang tahun. Nah, karena di daerah tropis seperti Indonesia ini ya, maka kondisi lingkungan yang fluktuatif sepanjang tahun atau mudah berubah-ubah sepanjang tahun ini itu dapat mempengaruhi kinerja mesin yang berada di luar ruangan. Contohnya dalam hal ini adalah cooling tower atau mesin atau menara pendingin ya. Biasanya kita kenal dengan menara pendingin. Nah, kemudian apa sih menara pendingin itu atau cooling tower itu apa sih? Nah, secara singkat, cooling tower itu adalah mesin untuk mendinginkan. Ya, jadi dia merupakan perangkat yang berfungsi untuk mendinginkan mesin-mesin atau sistem-sistem lainnya. Gitu. Jadi
dalam hal ini saya gunakan di pabrik ya teman-teman. Jadi ini ada di pabrik plastik ya, semacam yang mungkin kayak kalian tahu kalau misalkan ada pabrik untuk bikin botol minum semacam Tupperware mungkin, atau mungkin kayak bodi motor, nah yang plastik lah, jadi plastik dalam bentuk solid gitu ya. Nah itu dibuat di tempat PKL saya ini, di PT XYZ ini gitu. Dan jelas mesin yang dipakai adalah injection molding, dan namanya industri, mesin itu beroperasi hampir 24 jam, bahkan ada yang 24 jam non-stop gitu kan. Nah maka untuk mendinginkan mesin-mesin tersebut tentunya kita butuh sistem pendingin. Nah biasanya sistem pendingin itu ada cooling tower dan ada chiller. Nah yang di sini saat ini saya analisis dan saya teliti yaitu adalah cooling towernya gitu ya. Nah di sini cooling tower itu merupakan perangkat pembuang panas ya, atau dia bekerja dengan cara membuang panas ke atmosfer bumi, artinya membuang panas ke lingkungan. Nah efeknya akan terjadi pertukaran udara secara konveksi dan juga evaporasi ya, secara konveksi dan evaporasi. Oke, boleh dilanjut. Nah kemudian ini ada studi literatur terdahulu ya. Yang pertama yaitu ada analysis of the effect of seasonal climate change on cooling tower efficiency and strategies for reducing cooling tower power consumption gitu ya. Nah jadi di sini Quantes dan kawan-kawan atau Quantes Apple ini dia menganalisis variasi iklim sama seperti yang saya lakukan sebetulnya terhadap efisiensi menarik pendingin. Nah si Quantes ini dia juga menganalisis di daerah negara Brazil, yang seperti kita tahu negara Brazil itu pola iklimnya itu sama dengan Indonesia, tapi bedanya Brazil itu kan luas ya. Jadi Brazil itu ada subtropisnya, ada tropisnya, dan ada hutan hujannya juga. Nah di sini yang menarik adalah dia menganalisis cuaca di 3 kondisi yang berbeda itu. Kalau saya ini kan menganalisis di tropisnya aja, dia subtropisnya ada, tropisnya juga ada, kemudian satu lagi itu di hutan hujannya dia juga ada gitu. Nah kemudian dia juga mengusulkan untuk strategi VFD ya, atau variable frequency drive ya. Jadi dia merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk mengontrol gitu ya, atau mengendalikan motor DC atau motor AC gitu ya, sehingga efisiensinya untuk kipas menarik pendingin ya itu jauh lebih efektif. Jadi nanti kita akan lihat cooling tower yang saya teliti ya, kurang lebih nanti mirip juga dengan cooling tower yang dianalisis oleh si Quantes ini. Oke, kita next ke yang bagian kedua, itu ada Phil Joen. Dia mengembangkan simulasi dinamis menarik pendingin dengan aliran induksi yang mengintegrasikan pompa, sistem air, dan penukar panas untuk meningkatkan optimasi sistem dan mengurangi penggunaan energi melalui kontrol prediktif. Nah, jadi dia ini pengembangannya nanti bisa ke sistem machine learning, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman masuk ke machine learning atau mungkin ke IoT ya, sistemnya itu bisa diatur ya. Jadi sistem pendinginnya bisa diatur supaya efisiensi energinya jadi jauh lebih efektif gitu ya. Nah yang ketiga yang terakhir ini di sini ada Chang dan kawan-kawan. Dia menerapkan strategi kontrol PI berbasis zona yang dikombinasikan dengan operasi kipas berbasis aturan pada menarik pendingin yang dilengkapi juga dengan VFD sama dengan yang Quantes tadi gitu ya. Nah dari si Chang ini kita dapat dapat informasi bahwa dia bisa menghemat energi sebesar 38% dari fan-nya aja gitu. Dan jadi dari ketiga ini mereka kurang lebih memanfaatkan sistem fan-nya, karena fan ini di mechanical cooling tower itu sangat penting. Oke, mungkin boleh jelas dulu. Nah kemudian kita langsung ke tujuan dan manfaat penelitian. Apa tujuan penelitiannya? Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh suhu udara, kelembaban, dan suhu air masuk atau keluar. Kenapa 4 ini yang saya analisis? Karena 4 hal ini adalah parameter yang penting untuk efisiensi cooling tower. Jadi untuk menghitung efisiensi cooling tower, kita harus tahu dulu 4 variabel ini ya. Yaitu ada suhu udara atau suhu lingkungan ya, suhu lingkungan, kelembaban, dan suhu air inlet atau outlet terhadap efisiensi dari cooling towernya gitu. Nah kemudian
saya juga menyajikan data empiris ya, data penelitian sebagai dasar perencanaan strategi operasional yang adaptif di iklim tropis serta mengidentifikasi kondisi lingkungan yang paling optimal untuk kinerja yang maksimal di industri khususnya ya, tapi mungkin bisa diterapkan ke hal-hal lain yang sama dalam sistemnya memakai sistem cooling tower seperti itu. Kemudian manfaatnya apa? Nah, di sini manfaatnya ada dua hal. Pertama untuk industri, yang industri ini yaitu penelitian ini memberikan kontribusi berupa data empiris yang menggambarkan langsung pengaruh kondisi lingkungan tropis terhadap efisiensi cooling tower. Jadi ini bisa sebagai fondasi dasar untuk bagian industri supaya gimana nih biar nanti kita bisa merancang sistem cooling tower yang jauh lebih efektif. Kayak misalkan kalau di industri sekarang ya, kalau yang saya lihat kemarin itu misalkan ada mereka kerja nih, terus mesinnya nyala sebanyak 20 unit gitu kan, ya udah 24 jam nyala semua gitu. Nah tapi bagaimana secara efisiensi kelistrikan dan sebagainya, apakah daya dan mungkin energi yang lain gitu kan, apakah efektif? Nah itu bisa dipertimbangkan gitu. Jadi misalkan kalau nanti siang mungkin mesin atau mungkin kipasnya bisa kerjanya jauh lebih ekstra, tapi kalau pagi ya kipasnya jangan terlalu ekstra kerjanya, cukup yang ringan-ringan aja dulu karena mungkin dari suhu udaranya sudah membantu untuk meningkatkan efisiensinya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, secara akademik penelitian ini dapat memperkaya literatur teknik mesin khususnya di bidang konversi energi dan manufaktur. Bisa juga ke ini yang teman-teman ke material atau mungkin ya ke konstruksi ya, karena nanti bisa mendesain cooling tower yang jauh lebih baik lagi gitu. Kemudian serta membuka peluang untuk pengembangan penelitian kelanjutan seperti itu. Oke, ini boleh di next. Nah ini objek penelitian saya ya, jadi ini cooling towernya. Nah cooling towernya ini dia jenisnya itu merek Liangji ya, dia merek Liangji model LBC 40 ya. Di sini ada spesifikasinya juga, yaitu ada tinggi cooling towernya 1,89 meter hampir 2 meter ya. Kemudian ada lebar 1,76 meter, kemudian ada diameter kipas juga 0,97. Nah kipasnya itu ada di atasnya teman-teman, makanya ada tangga kan ini, tangga itu untuk naik ke kipas. Dan itu yang saya lakuin ketika penelitian, jadi manjat-manjat ke atas gitu ya, karena memang sendiri kan, maksudnya nggak ada yang membantu nih, dan itu kan ya penelitian sendiri gitu ya. Kalau misalnya kan inisiatif sendiri kan, gitu kan. Yang kurang lebih seperti itu. Nanti saya bawa alat juga beberapa yang saya pakai alatnya. Kemudian ada laju aliran air di sini sebesar 200 liter per menit. Nah, jadi ini terutama untuk ini ya, laju aliran air itu memang dibikin konstan. Kemudian tekanan itu juga dibikin konstan 4 bar karena itu memang dari pabriknya langsung. Jadi saya itu spesifikasi itu nggak bisa saya ubah semua saya sendiri gitu. Jadi memang dari pabriknya seperti itu. Jadi saya analisis yang memang kondisi lingkungannya seperti apa gitu. Kemudian mesin yang beroperasi dalam untuk cooling tower ini, sebenarnya cooling towernya ada 2 aslinya, satu lagi lebih gede lagi gitu ya. Cuma karena gede banget ya, jadi saya manjatnya susah. Ini agak kecil aja gitu. Nah di sini ada 2, dan untuk operasinya itu sebetulnya mesin yang beroperasi itu lebih dari 20, tapi yang bekerja di cooling tower ini itu kurang lebih ada 20 unit mesin. Ya, jadi mesinnya pun mesin molding kecil ya, jadi mesin molding kecil kalau besar gitu. Karena kan melihat dari cooling towernya pun juga kecil ya sebenarnya, teman-teman nggak terlalu besar banget gitu. Oke, mungkin boleh di next dulu. Nah di sini ada metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian ini pertama saya menggunakan metode dan teknik pengumpulan data itu dengan cara pendekatan kuantitatif deskriptif ya. Dan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data memorik secara sistematis. Kemudian di sini saya bukan eksperimen sebenarnya, jadi saya bukan secara eksplisit eksperimen, karena ini lebih tepatnya saya melakukan observasi. Karena kan kalau eksperimen itu ada variabel yang diubah ya teman-teman. Nah di sini saya nggak ada variabel yang diubah gitu. Jadi kayak memang saya observasi, oh lingkungannya seperti ini, saya mengamati lingkungannya seperti ini, udah gitu yang saya catat di data pengukuran saya gitu. Kemudian ada tentang waktu observasi dan parameter lingkungannya ada apa aja. Nah di sini kalau kita lihat ya, pengumpulan data yang dilakukan secara berkala dengan 3 rentang waktu yang berbeda, yaitu pagi hari jam 7:30 ya sampai jam 8:30, kurang lebih 1 jam.
kemudian ada siang hari dan ada sore hari. Nah, untuk mencerminkan maksudnya pengamatannya saya juga melakukan variasi yang lain, yaitu kondisi cerah, kondisi mendung, dan kondisi hujan. Kenapa saya ambil 6 variasi ini, gitu ya? Dan nanti saya akan kombinasikan ke semuanya. Jadi kombinasinya itu seperti ini. Misalkan pagi cerah, kemudian pagi hujan, kemudian ada pagi mendung, kemudian ada siang cerah, siang mendung, dan siang hujan. Kemudian ada lagi sore mendung, sore cerah, dan sore hujan gitu. Nah, kenapa saya akhirnya ada 9 kombinasi ya? Karena saya mengkombinasikan 9 data tersebut supaya dapat data yang sistematis gitu. Karena yang tadi kita udah ketahui di awal bahwa kita pengen mengukur, saya pengen mengukur nih bagaimana sih kondisi lingkungan dapat mempengaruhi efisiensi dari cooling tower. Nah, dari ketiga atau 9 kondisi variasi tadi, kira-kira mana sih yang sebetulnya itu paling berpengaruh terhadap efisiensi dari cooling towernya gitu. Namanya saya itu yang saya teliti gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teknik pengambilan dan pengolahan sampel. Jadi pengolahan sampelnya itu karena tadi ada 9 variasi ya kan, saya gabungkan semua, maka ada 9 variasi sampel, dan masing-masing sampel itu saya hitung atau saya ukur sebanyak 10 kali. Saya ukur sebanyak 10 kali, dan masing-masing intervalnya itu saya ulang selama 5 menit gitu. Nah, kenapa 5 menit? Supaya mendapatkan hasil yang mungkin bisa cukup fluktuatif ya. Karena kan kalau misalnya kita ukur, saya ukur nih sekarang nih misalkan, suhunya 25 derajat misalkan, itu saya 5 detik kemudian saya ukur lagi, mungkin suhunya belum terlalu berubah gitu kan. Namanya supaya ada perbedaan gitu kan, makanya saya intervalnya 5 menit gitu ya. Nah, kemudian dari 9 sampel ya, kalau kita total semua, maka masing-masing saya punya dataset itu atau total keseluruhan dataset saya itu menjadi 90. Karena 9 dikali dengan 10 data, jadi 9 sampel saya kali 10 data, maka data saya total akan ada 90 data. Oke, boleh next. Nah, ini alat-alat yang saya gunakan ya. Jadi pertama ada thermocouple tipe K ya. Jadi thermocouple tipe K ini saya gunakan untuk mengukur suhu air masuk dan keluar dari menara pendingin. Kemudian ada termometer juga, ya termometer digunakan ini untuk mengkalibrasi termokopol tadi, kemudian untuk mengukur juga suhu bola basah di awal. Suhu bola basah ini nanti kita sebut dengan suhu wet bulb, ya, jadi wet bulb temperatur. Kemudian ada hygrometer. Nah, hygrometer ini digunakan untuk mengukur suhu lingkungan dan juga bisa juga untuk mengukur kelembaban relatif. Jadi sebenarnya saya pakai hygrometer ini untuk mengukur kelembaban relatifnya, jadi bukan mengukur misalnya suhu lingkungan bisa gitu ya, karena dia ada ininya, saya bawa alatnya kok. Ya. Dan di sini ada ininya juga ya teman-teman, ada kalibrasinya juga, maksudnya ini kan bawaan pabrik ya, jadi udah terkalibrasi. Nah, paling yang saya kalibrasi langsung termometer termokopol tipe K-nya, karena itu harus diintegrasikan dulu dengan ESP32, makanya saya coba saya coba kalibrasi dulu. Tapi kalau dari kalibrasi dari sistem itu bacanya segitu, jadi minus 200 sampai 110 derajat Celcius dengan toleransi 1,5 derajat Celcius. Nah, tapi ini teman-teman semua nggak saya bawa ya, karena ada yang kebakaran, karena saya sempat kebakaran rumahnya, jadi ini yang beberapa aja masih sempat saya selamatkan gitu. Nah, ini hygrometernya ya, jadi ini ada untuk suhunya juga ya, jadi ada mengukur suhunya juga. Kalau melihat teman-teman berada di depan, kemudian ada klemeter juga. Nah, ini sebenarnya klemeter ini karena yang tadi saya bilang sebenarnya topik lanjutan dari PKL, jadi klemeter ini saya pakai untuk mengukur daya dan arus ketegangan, dan datanya ada di data PKL saya gitu. Begitupun dengan ini ya, saya sempat di anemometer juga. Nah, ini ada bekas kebakarnya teman-teman, kalau kelihatan tuh ini memang bekas kebakaran gitu. Nah, terus ada yang terakhir itu termokopol tipe K. Nah, di sini, nah ini termometernya kurang lebih ya kayak gini bentuknya. Ada juga ESP32-nya, ya. Nah, ini untuk mengintegrasikan si termokopol tadi, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh ini next. Nah, di sini kita masuk ke parameter yang pertama yang kita akan hitung, yaitu ada wet bulb temperatur. Tadi saya sempat bilang di awal bahwa wet bulb temperatur itu saya hitung menggunakan alat ukur. Itu betul, karena memang di awal saya menggunakan alat ukur. Nah, kemudian karena saya
ngitung web dot ini sangat-sangat lumayan PR ya sebetulnya ya. Nah, akhirnya saya cari satu referensi yang menjelaskan bahwa ada nih rumus web dot melakukan pendekatan dengan persamaan rumus. Nah, ini ada papernya teman-teman. Nah, di sini saya pakai persamaan di atas dan saya nanti cocokkan juga. Jadi ketika saya pakai pendekatan ini, saya cocokkan juga dengan perhitungan saya di awal tadi dengan alat ukur. Kemudian setelah saya hitung apakah mirip, kalau mirip saya hitung datanya dulu nih. Jadi saya punya dua data kan, data dari pendekatan rumus, kemudian yang kedua data dari perhitungan saya langsung. Nah, yang ketiga saya pakai psikometrik chart. Jadi ini psikometrik chart ini fungsinya untuk menghitung web dot. Jadi memang yang agak PR ya dari cooling tower ini sebenarnya menghitung web dotnya ini lumayan agak PR sebenarnya. Ya, tapi karena ada pendekatan rumusnya, maka saya menggunakan pendekatan rumus ini sehingga menghasilkan angka yang bisa oke lah, ya. Saya sudah mendekati dengan perhitungan secara aktual. Kemudian selanjutnya ada range dan approach. Range dan approach ini apa? Jadi range itu merupakan jangkauan atau selisih antara suhu inlet dengan suhu outlet. Suhu inlet di sini maksudnya suhu air masuk ya. Jadi suhu air yang masuk ke cooling tower, ya. Jadi suhu yang masuk ke cooling tower itu suhunya panas karena kan dia membawa fluida atau air atau alirannya yang dari sistem tadi. Jadi sistem tadi panas kan, dibawa air panas ini, nah dia keluarin. Kemudian yang inletnya dingin, yang inletnya dingin karena yang inlet itu masuk ke mesin lagi. Tapi yang outlet itu dia membawa air yang panas gitu. Makanya inlet dan outlet. Kemudian approach itu dia adalah pendekatan, artinya pendekatan antara atau selisih ya suhu outlet dengan suhu wet dotnya, dengan suhu suhu bola basah tadi gitu. Nah, untuk sebenarnya secara sederhana kita bisa tahu bahwa efisiensi cooling tower ini bagus atau enggak itu dilihat dari range dan approach saya itu cukup. Nanti saya jelasin di akhir. Nah, kita masuk dulu ke efisiensi cooling tower. Nah, di sini efisiensi cooling tower rumusnya adalah range dibagi range ditambah approach. Nah, di sini artinya mau nggak mau ya saya tetap harus cari wet dotnya dong, ya kan? Dan mau nggak mau juga saya juga harus hitung inlet outletnya gitu. Makanya akhirnya ya si wet dot ini dipakai. Nah, wet dot ini rumusnya kalau kalian lihat juga di awal itu ada theta hingga. Theta hingga ini menunjukkan suhu lingkungan. Nah, makanya saya di sini mengukur suhu lingkungan. Dan ada RH di sana atau relative humidity kelembaban reaktif. Nah, itu sebabnya kenapa di variabel tadi saya menganalisisnya itu adalah suhu lingkungan dengan relative humidity. Kenapa nggak langsung wet dotnya aja gitu kan? Karena wet dot sendiri itu dibentuk oleh dua hal ini, yaitu oleh suhu lingkungan dan dan kelembaban reaktif gitu. Makanya saya ambil dua variabel pembentuknya aja sekurang lebih seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, kemudian ini ada metode analisis data. Di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Kenapa saya menggunakan analisis linear berganda, analisis regresi linear berganda? Karena variabelnya lebih dari satu. Sebenarnya cukup sederhana ya, karena variabel lebih dari satu, makanya saya menggunakan regresi linear berganda. Ya. Nah, di sini rumusnya kurang lebih sama seperti analisis regresi pada umumnya, tapi bedanya karena dia berganda ya. Makanya di sini koefisien dengan variabelnya lebih dari satu. Intinya sih cuma itu aja. Kemudian ada uji korelasi. Nah, uji korelasi juga sama. Uji korelasi ini saya gunakan untuk apa? Jadi uji korelasi ini untuk saya melihat apakah ada hubungan ya, atau ada korelasi, ada hubungannya nggak sih antara variabel X atau variabel independen dengan variabel dependennya, dengan variabel terikatnya. Gitu. Artinya di sini variabel bebasnya siapa? Variabel bebasnya yang 4 hal tadi. Variabel independennya siapa? Variabel independennya adalah efisiensi dari cooling powernya. Gitu. Nah, ada nggak sih korelasinya itu? Ada nggak sih relasinya? Gitu. Nah, kalau misalkan dia ada aturannya. Jadi kalau misalkan relasinya minus 1 hingga 1, ya, maka dia korelasinya kuat. Ya. Nah, tapi kalau misalkan korelasinya mendekati 0, ya, maka dia korelasinya kita anggap korelasi lemah, artinya hubungannya tidak terlalu kuat, lebih seperti itu. Ya. Nanti ada datanya juga kok. Ya. Kemudian ada uji determinasi. Nah, di sini uji determinasi ada dua, ada uji determinasi umum dengan uji determinasi parsial. Apa bedanya?
uji determinasi itu berfungsi untuk melihat seberapa besar kontribusi yang bisa dihasilkan oleh variabel independen terhadap variabel variabel independen dan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi dari 4 variabel tadi, kira-kira keempat-empatnya ini kontribusi nggak sih terhadap efisiensi cooling tower gitu? Kalau dia tidak berkontribusi secara data, maka kita bisa bilang bahwa ini tidak berkontribusi nih, maka saya harus ganti variabel bebasnya. Tapi kalau secara data, oh dia berkontribusi nih, maka saya akan ambil variabel bebasnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau determinasi parsial kurang lebih sama seperti determinasi biasa. Bedanya, determinasi parsial itu yang kita lihat kontribusi per masing-masing variabel independennya. Contoh, misalkan saya punya variabel bebas itu tadi suhu inlet dan suhu konten. Kalau tadi determinasi biasa, saya gabungin ini semuanya ini saya gabungin kira-kira berkontribusi ke cooling tower gitu. Kalau sampai kontribusi, ya maka saya pakai gitu kan. Tapi belum tentu kan secara bisa jadi ada satu variabel yang nanti tidak berkontribusi secara maksimal nih, makanya dibutuhkan determinasi parsial untuk melihat variabel masing-masingnya. Misalkan variabel yang pertama nih, misalkan variabel inlet berkontribusi nggak? Oh ternyata berkontribusi. Tapi ternyata di variabel konten dia tidak berkontribusi misalkan. Ya maka saya nggak bisa pakai itu. Berarti kan artinya oh dia tidak berkontribusi secara baik nih, maka saya harus ganti variabel yang lain. Gitu. Atau secara keseluruhan karena ini sistemnya sebenarnya sistem alam ya, misalnya alam secara langsung gitu kan. Jadi kayak dia sebenarnya ada berkontribusi tapi kecil gitu loh. Ada sesuatu hal yang lebih berkontribusi lebih besar daripada dia. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya. Oke, boleh di next. Nah kemudian saya melanjutkan analisis ke t-test dengan f-test. Jadi t-test ini saya gunakan untuk menguji apakah masing-masing dari variabel tadi itu signifikan pengaruhnya terhadap cooling tower. Maksudnya signifikan tuh sangat mempengaruhi apa enggak gitu. Nah, jadi analisisnya lumayan banyak gitu ya, analisis regresi. Nah di sini ada dua hipotesis. Hipotesis pertama itu adalah jika H1 diterima maka H0 ditolak. Kapan H1 diterima? Jika nilai T hitung, ya, nilai mutlak dari T hitung itu nanti ada tabelnya. Contohnya kalau buka di internet ada tabel t-test, nanti dibuka aja itu banyak tabel kayak tabel distribusi normal. Kalau teman-teman pernah belajar statistik ya di SMA, nah itu dia T hitungnya nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel. Ya, nanti kita akan cek juga, saya ada dan semoga saya datanya masuk ya, saya belum juga. Jadi T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Nah, kenapa harus mutlak? Karena nanti ada kondisi di mana T hitungnya itu negatif, makanya di sini nilainya mutlak, artinya selalu dalam positif gitu kan. Kemudian yang kedua, H1 akan ditolak dan H0 akan diterima. Jika apa? Jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Nah, kemudian apa akibatnya kalau H1 diterima, H0 ditolak, atau kebalikannya H0 yang diterima, H1 ditolak. Kalau H0 diterima, maka kita bisa bilang secara keseluruhan mereka tidak signifikan mempengaruhi cooling tower. Makanya secara uji statistik kurang oke lah, kurang baik gitu ya. Nah, makanya yang bagus itu adalah hipotesis nomor 1, yaitu H1-nya harus diterima. Artinya nilai tabel atau T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Oke, yang kedua ada f-test ya. Nah, f-test ini sama. Signifikansi juga ya, tapi signifikansinya itu untuk semua variabel ya. Kalau kita masing-masing variabel. Nah, f-test ini untuk semua variabel ya, makanya di situ ada cut ya. Nah, nilai cut di sini itu menandakan nilai variabel bebasnya berapa. Nah, variabel bebas saya pakai kan 4, maka nilai cut-nya 4, artinya semua variabel ini tes ya. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, nilai H1 diterima, H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Atau kebalikannya ya, H0 diterima, H1 ditolak jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Kurang lebih seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, kemudian ini masuk ke hasil dari pembahasan. Jadi setelah saya analisis melalui regresi linear dan data 10 data tadi, masing-masing sampel tadi diukur 10 data ya, maka hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ternyata di
kondisi pagi hari yang cerah itu menghasilkan efisiensi yang paling tinggi, mencapai 67%, diikuti dengan ini kayaknya salah ketik saya. Jadi ini pagi hari bukan berawan tapi mendung ya. Karena kalau di translate kalau di itu kan jadi berawan ya, harusnya overcast itu harusnya dia mendung ya. Nah di situ 64%, kemudian siang hari yang cerah ya, dilanjutkan dengan siang hari yang cerah itu 62%. Sebaliknya efisiensi yang paling rendah itu tercatat di kondisi hujan di tengah hari atau di siang hari ya, itu 42%. Kemudian sore hari yang mendung itu dan pagi hari yang hujan itu masing-masing mencapai 43 dan 47%. Nah, jadi yang paling rendah itu di hujan di siang hari. Kemudian yang paling tinggi ada pagi hari yang cerah atau cerah di pagi hari. Ya. Nah dari sini nanti mungkin kita atau di sini ya, di sini aja deh. Jadi kalau misalnya nanya kayak kenapa sih kok hasilnya kurang lebih bisa seperti ini gitu ya. Mungkin kalau kita lihat datanya itu tidak beraturan gitu. Mungkin yang tidak, mungkin ada bentuk yang sama lah, kurang lebih kayak yang pagi yang cerah dengan yang hujan ya, itu bentuknya sama. Tapi tetap menghasilkan pola yang sedikit berbeda. Maksudnya polanya sama tapi hasilnya sedikit berbeda ya. Jadi kalau pagi hari yang cerah itu kan paling tinggi tuh dibanding sore hari yang cerah ya, yang ini. Jadi pagi hari yang cerah dibanding sore hari yang cerah itu lebih tinggi gitu kan. Nah tapi di sini sore hari maksudnya hujan di pagi hari dengan hujan di sore hari itu lebih tinggi hujannya di sore hari. Begitupun yang mendung nih, yang justru tidak menunjukkan pola yang sama, tapi malah dia lurus aja gitu kan. Nah sebenarnya hal ini saya sempat awalnya cukup ini ya agak bingung juga kok tidak masuk pola yang sama gitu. Tapi di sini mungkin masih bisa terjawab karena yang dianalisis merupakan kondisi alami, artinya ya kita tidak bisa memprediksi bentuk ini ya, maksudnya tidak bisa memprediksi bentuk pola alam itu seperti apa gitu. Nah makanya mungkin kalau datanya lebih banyak mungkin bisa ada analisis yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi di sini kan datanya cuma 90 dan keterbatasan waktu juga, jadinya pengukuran itu ya apa yang saya ukur dan saya dapat, yaitu saya masukkan gitu. Maksudnya memang ya seperti itu datanya. Jadi untuk saat ini mungkin jawabannya adalah ya karena memang bentuk kondisi alam yang fluktuatif, jadi tidak bisa menyimpulkan secara eksplisit kondisi maksudnya bagaimana pola ini itu membentuk kondisi yang sama gitu. Nah tapi kalau dilihat dari kesimpulannya adalah atau dari hasilnya ini kita lihat bahwa kondisi cerah di pagi hari itu yang paling ideal. Nah kenapa bisa paling ideal? Karena di pagi hari itu jelas kondisinya masih cukup baik ya, jadi nilai RH-nya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu nilai RH semakin tinggi itu akan menyebabkan kita itu akan, jadi udara itu akan sulit terevaporasi. Nah mungkin teman-teman pernah tuh kayak rasanya kok hari ini hawanya gerah banget ya gitu. Nah itu karena nilai RH kalian, nilai RH di lingkungan kalian itu tinggi, artinya ada indikasi ya, indikasi kemungkinan akan hujan. Bisa tidak akan hujan, bisa jadi akan terlalu lembab juga. Makanya karena udah terlalu lembab sehingga udara sekitar itu tidak bisa terevaporasi lagi gitu. Makanya sulit untuk terevaporasi. Atau mungkin teman-teman juga pernah lihat kayak misalnya teman-teman nggak sengaja nih dari air, terus airnya itu nggak kalian lap nih, nggak teman-teman lap, terus besokannya ketika kalian lihat lagi besokannya kok airnya udah mengering ya, udah hilang gitu kan. Padahal kalian tahu air itu menguap di suhu 100 derajat, kan nggak mungkin dong meja kalian tiba-tiba menguap 100 derajat Celcius ya kan. Nah itu sebenarnya dipengaruhi oleh RH-nya atau kelembaban relatifnya, jadi dia membantu proses evaporasi. Makanya air kalian yang harusnya menguap di suhu 100 derajat sebenarnya yang harus menguap di suhu 100 derajat ya, karena terbantu oleh si RH tadi, atau suhu lingkungan juga bisa gitu ya, mempengaruhi juga. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian di pagi hari juga ya, mesin-mesin pabrik itu biasanya belum pada on ya, jadi saya pagi ini tidak sering
itu on itu 24 jam dan mesin pabriknya itu akan off cuma setiap hari Sabtu jam 11 malam dan hari Minggu juga off karena Minggu kan di full off. Nah akan beroperasi lagi itu Senin ya, Senin di jam 7 pagi dan saya operasi ini jam 8 maksudnya setengah 8 tadi ya. Nah jadinya bisa juga efek karena dari mesin yang baru nyala sebetulnya. Nah jadi efisiensinya bisa jauh lebih tinggi gitu. Tapi makanya saya tunggu 30 menit kan, karena harapan saya itu mesinnya itu udah mulai beroperasi dan udah mulai panas gitu. Mungkin tidak sepanas di siang hari, makanya kalau teman-teman lihat efisiensinya langsung menurun drastis di siang hari ya kan? Dan naik lagi di sore hari. Kenapa? Karena di siang hari ini kondisi yang paling panas ya, karena kondisi paling panas maka suhu inlet yang dihasilkan pasti akan jauh lebih tinggi daripada suhu inlet di pagi hari ataupun sore hari, karena suhu sekitar tadi atau suhu lingkungan tadi yang meningkat drastis gitu. Tapi secara evaporasi dia bagus untuk cooling tower. Tapi setelah saya analisis lagi, ternyata cooling tower itu nggak bisa hanya dianalisis cuma RH-nya naik maka efisiensinya naik misalkan, atau enggak suhu lingkungan naik maka efisiensinya juga naik misalkan ini gitu ya. Itu nggak sesederhana itu gitu. Jadi ada beberapa aspek yang harus dikondisikan juga supaya kita tahu kondisi masih yang paling ideal. Oke, mungkin bisa next dulu. Nah, ini grafik regresi linear, teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah belajar di SMA diagram kencang namanya. Ini grafik regresi. Nah, di sini ada 4 grafiknya karena saya ngetes di 4 variabel tadi ya. Ada suhu inlet, suhu outlet, ada suhu ambient temperatur atau suhu lingkungan, ada juga relative humidity gitu ya. Nah, kalau kalian lihat secara grafik, sebenarnya grafik ini udah cukup menjelaskan, kalau kita lihat sekilas ya, udah cukup menjelaskan bahwa sebetulnya mereka ini secara bentuk biasa-biasa aja, maksudnya tidak mengindikasikan korelasi yang kuat secara grafik regresi, tidak juga menunjukkan grafik yang lemah banget secara regresi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang saya analisis itu 4 variabel utama, jadi memang secara perhitungannya pun kita tahu bahwa yang 4 variabel ini yang paling mempengaruhi gitu. Makanya 4 variabel ini saling melengkapi satu sama, jadi nggak ada yang kuat banget, nggak ada yang lemah banget gitu. Tapi kalau kita lihat secara regresi, secara determinasi parsialnya, yang paling tinggi itu adalah water flow inlet, dan yang kedua ada ambient temperatur ya di 65%. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, tadi teman-teman kita present dulu belakang, jadi teman-teman ingat bahwa ada yang namanya range dan odds. Secara matematika atau secara rumus matematisnya, kita akan sangat sederhana untuk mendapatkan nilai efisiensi yang tinggi. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal gedein aja nilai range-nya. Artinya nilai range itu kan selisih antara inlet dan outlet. Artinya misalnya inletnya 30 derajat, outletnya harus kita bikin 20 derajat, kan selisihnya 10 gede kan? Nah, kita bagi dengan range plus approach. Nah, approach-nya ini itu harus sekecil mungkin, jadi sedekat mungkin. Artinya approach itu kan selisih antara suhu outlet dengan suhu wet bulb tadi ya, dengan suhu wet bulb tadi, suhu bola basah. Nah, kalau secara perhitungan kita harus bikin suhu suhu outlet tadi itu sedekat mungkin dengan suhu bola basah. Tapi faktanya itu nggak mungkin dilakuin. Kenapa? Karena hampir mustahil untuk melakukan hal itu. Karena teman-teman harus ingat bahwa ketika suhu udara rendah atau suhu lingkungan rendah, maka RH-nya tinggi. Kebalikannya, ketika suhu lingkungannya tinggi, maka RH-nya rendah. Gitu. Secara beberapa misalkan siang hari itu suhunya pasti lebih panas loh, ya kan? Suhunya panas banget nih misalkan daripada pagi hari. Ya. Tapi secara RH, ya relative humidity-nya, kelembabannya pasti akan menurun. Ya kan? Jadi ketika suhu lingkungannya tinggi, kelembaban relatifnya rendah. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa wet bulb tadi ya itu dipengaruhi oleh RH dan suhu lingkungan gitu. Jadi untuk dapetin suhu RH yang benar-benar ideal itu sangat-sangat susah gitu. Apalagi outletnya untuk mencapai ke titik serendah mungkin atau sangat-sangat mendekati dengan bentuk yang ideal. Tapi dari dua hal ini yang dipengaruhi adalah
outlet dengan ambient temperatur. Kenapa? Karena outlet tadi ya, jadi RH ini kalau kalian baca di paper yang saya kirim itu, kalian lihat bahwa sebenarnya RH itu tidak terlalu fluktuatif ya bentuknya, karena memang RH itu agak susah untuk berubah karena RH itu kan terlalu temperatur. Tapi suhu lingkungan dengan suhu outlet ini itu cukup fluktuatif gitu. Maka dua hal ini yang mempengaruhi kontribusi dari masing-masing variabel tadi ya. Maka dari dua hal ini outlet dengan ambient yang paling berpengaruh. Artinya gini, karena dia paling berpengaruh karena yang tadi kita bilang, artinya untuk mendapatkan efisiensi yang paling tinggi ya kita harus apa? Kita harus deketin nilai outlet yang sedekat mungkin dengan nilai white bulb-nya. Nah, white bulb tadi dipengaruhi oleh dua hal. Pertama ada ambient, kedua ada RH-nya. Nah, tapi karena RH-nya kondisinya tidak fluktuatif, tidak sefluktuatif ambient temperatur, maka ambient temperatur ini lebih mempengaruhi karena dia lebih gampang untuk berubah nilainya. Sedangkan RH-nya itu susah untuk berubah seiring berjalannya waktu, sulit gitu. Ya. Nah, makanya dua hal ini yang paling mempengaruhi atau paling berkontribusi lah terhadap perubahan efisiensi dari cooling tower. Terus gimana Kak kalau keseringan lagi dan apa? Jadi gimana kalau misalkan water flow inletnya yang maksudnya water flow inletnya cuma 15% ya, karena water flow inlet itu cuma bentuk dari mesin yang harus didinginkan aja. Jadi misalnya tadi kita mesin molding kan 20 unit nih. Airnya masuk nih, ya udah air masuk itu kan ya dari mesin molding tadi kan. Mesin molding itu kan bekerjanya ya tidak ada, mungkin nggak terlalu fluktuatif banget lah, ya tetap fluktuatif sih, tapi maksudnya tidak sefluktuatif outlet dengan ambient temperatur nanti. Gitu. Yang tadi sudah saya jelasin bahwa ambient temperatur ini atau outlet ini kalau dia sangat-sangat berkontribusi karena kalau misalkan dua hal ini kita deketin, maksudnya nilainya dekat sekali gitu ya, maka akan mendapatkan efisiensi yang tinggi banget gitu. Jadi kondisinya kurang lebih seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada tabel analisis regresi ya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya persamaan rumusnya. Nah, di sini ada tabelnya. Yaitu ada koefisien, standar error, t-stat dan p-value. Nah, di sini kita bisa fokus ke t-stat dengan p-value-nya aja. Ya, jadi t-stat itu menunjukkan t-statistik, t-hitungnya, t-hitung yang tadi kita udah lihat tadi ya, bahwa t-hitung itu nilainya harus lebih besar daripada t-tabel. Nah, t-tabel di sini cuma nggak ada ya, saya lupa masukin ya. Jadi t-tabel itu kalau nggak salah nilainya 2 atau 0, gitu, saya agak lupa gitu. Tapi yang jelas kalau nggak salah sih sebenarnya 2 ya, 2, berapa itu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini t-stat dari masing-masing variabel ya, inlet water atau air masuk, air keluar, suhu lingkungan dengan RH-nya itu lebih besar dari angka 2 tadi. Sehingga saya sih 2, berapa itu, 2, sekian lah. Kemudian apa p-value? Nah, p-value ini merupakan signifikansinya. Jadi nilai signifikansi dari T-nya gitu. Jadi nilai signifikansi itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, apabila dia lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa bilang bahwa bentuknya signifikan gitu. Nah, dari sini kurang lebih semuanya di bawah 0,05, yang jauh di bawah 0,05 karena pangkat minus 16, pangkat minus 29, pangkat negatif 21 dan pangkat negatif 10. Jadi lebih kecil dari 0,05 yang nilainya cuma 5 kali 10 pangkat negatif 3 0,02 ya, pangkat negatif 10. Kemudian untuk observasinya di sini ada 90 data yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kemudian ini nilai korelasi, koefisien korelasi atau uji korelasinya ada sekitar 0,9 yang cukup besar juga, artinya seluruh variabel cukup berkorelasi terhadap efisiensinya. Nah, hal ini juga bisa dibuktikan kayak kenapa kok bisa sih gitu ya, karena bentuk ini tuh ya yang tadi saya uji 4 variabel tadi itu sesuai dengan 4 faktor atau 4 hal yang mendukung pembentuknya efisiensi cooling tower gitu. Karena nilainya cukup besar. Kemudian di sini saya sempat awalnya ada salah data ya teman-teman, karena saya salah masukin data, tapi setelah saya cek lagi data itu sudah saya perbarui. Nah, jadi di sini koefisien determinasi itu 0,8. Ya, yang sebelumnya itu saya dapat 0,92. Awalnya saya cukup ragu karena kok tinggi sekali gitu kan. Artinya kontribusinya besar sekali gitu ya. Jadi secara statistik ya saya nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat secara data yang sebelumnya
maka bisa disimpulkan harusnya bentuknya semua regresi linearnya itu regresi linear yang kuat gitu. Tapi di sini ternyata setelah saya hitung lagi, karena saya ragu tadi kan saya hitung lagi, ternyata ada data yang salah. Jadi saya salah input gitu ya. Nah makanya di sini karena kan kalau data itu kan biasanya kalau di Excel copy paste gitu kan. Karena kan ada data yang biasanya itu dia ngikut rumus sebelumnya jadi salah input gitu kan. Nah makanya di sini determination yang benar yang bisa dihitung tadi kan adalah 0,8. Kemudian ada R kuadrat atau determinasi extend gitu ya. Jadi dia 0,79 ini untuk mengoreksi yang 0,8 tadi. Artinya kalau seandainya kita ada bentuk perhitungan yang kurang presisi, maka secara statistik bisa dibantu oleh si adjusted R-square tadi. Nah ini R-square ya, bukan R-span, itu salah type kuadrat, jadi harusnya R-square yang jadi R kuadrat. Ini sebenarnya saya analisis menggunakan Excel, full Excel. Jadi rumusnya ya saya menggunakan rumus Excel, jadi keluarnya angka ini gitu. Jadi datanya saya tinggal olah menggunakan data yang sebelumnya, 11 data, saya olah, saya tinggal klik aja, muncul langsung data-data ini. Gitu. Dan data-datanya yang saya pakai semua di sini. Nah kemudian ada standar error-nya juga ya. Ini secara standar error secara umum, secara keseluruhannya 90 data. Kalau yang sebelumnya itu standar error secara masing-masing variabel gitu. Kemudian ada F-test. Nah ini F-test yang tadi sudah kita jelaskan juga ya, yang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa nilai F-test ini dapat diterima ketika nilainya itu lebih besar daripada 0,05. Nah di sini nilainya 0,05. Nilai daripada F-tabel. Nah F-tabelnya jadi saya juga lupa berapa ya. Tapi yang jelas dia di sini 87,14 dan F-tabelnya itu seingat saya nilainya nggak sampai 20 kalau nggak salah. Ya, jadi masih di bawah 20 ya. Makanya di sini lumayan lumayan tinggi, maka bisa diterima secara hipotesis. Nah, signifikannya dia juga sama yang sebelumnya. Jadi sama dengan value. Jadi signifikannya itu akan diterima ketika nilainya itu kurang dari 0,05. Dan secara tabel atau secara data dia kurang dari 0,05, maka bisa diterima secara hipotesis. Oke, boleh di next. Baik, kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi apa kesimpulan dari semua topik yang tadi sudah saya bahas dan mungkin teman-teman sudah simak juga? Yang pertama adalah kinerja cooling tower itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tropis. Nah, terutama di suhu udara, kelembaban relatif, dan waktu operasional harian. Kemudian efisiensi tertinggi itu dicapai di pagi hari dan efisiensi terendahnya di siang hari ketika hujan. Yang tadi kalau efisiensi tertinggi pagi hari yang cerah gitu ya. Nah, kenapa bisa sangat dipengaruhi? Ya karena untuk menghitung efisiensi dari cooling tower aja kita butuh yang namanya suhu wet bulb dan suhu lingkungan. Kalau tadi saya mungkin lupa jelasin sedikit ya apa itu suhu wet bulb. Jadi suhu wet bulb itu adalah suhu di mana air itu ya itu sudah atau udara itu sudah tidak bisa terevaporasi lagi gitu. Jadi itu adalah titik paling rendah. Jadi nggak mungkin kalau misalkan suhu outlet itu lebih rendah dari suhu wet bulb. Efeknya apa? Kalau misalkan suhu outlet lebih rendah dari suhu wet bulb atau suhu outlet benar ya, suhu outlet lebih rendah dari suhu wet bulb, itu akan terjadi nilai efisiensi yang sangat-sangat tinggi, bisa mungkin di atas 200 atau di atas 1000 kan efisiensi ya dalam persentase itu bisa 1000% atau 200%. Kan itu gak masuk akal banget kan. Efisiensi 100% aja itu gak pernah mungkin ada gitu, di suatu sistem, apalagi 200% itu kan udah sangat-sangat masuk akal. Maka titik terendah, makanya di sini diambil titik terendahnya itu adalah wet bulb yang tadi. Nah, wet bulb ini adalah kondisi di mana air itu paling kecil, suhu yang paling kecil untuk air itu bisa terevaporasi. Nah, makanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tadi ya. Dan yang kedua, secara analisis statistik dia menunjukkan hasil yang valid dan signifikan karena berdasarkan data-data yang tadi
didapat itu juga sesuai dengan teori yang ada gitu ya, teori yang ada di buku atau yang ada di jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Nah itu bisa apa ya, secara nilai bisa dijelaskan bahwa dia merupakan nilai yang signifikan gitu ya, karena nilainya telah memenuhi syarat dari secara kontekstual atau secara dari buku atau dari jurnal ilmiah. Kemudian dia juga menjelaskan hingga 80% kalkulasi efisiensi. Nah ini yang determinasi tadi ya, jadi determinasi tadi mampu menjelaskan atau mampu berkontribusi secara keseluruhan ya. Mungkin kita bisa gampangnya ya, mungkin kita bisa bilang rata-rata secara keseluruhan kontribusi dari semua variabel itu dapat berkontribusi hingga 80%. Terus 20% apa? 20% yang itu dipengaruhi oleh variabel yang lain gitu. Yang kita nggak tahu apa ya, mungkin bisa dari faktor kecepatan fan, kecepatan udara, kecepatan angin lingkungan gitu ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari mesin-mesin lain ya, mungkin kayak heat exchanger-nya atau mungkin mesin chiller dan sebagainya. Nah kemudian hal ini menjadikan hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk perencanaan operasional di industri, khususnya ya di industri yang tadi saya lakukan penelitian ya di PT XYZ tadi gitu kan, atau mungkin di industri lain sebagai bahan acuan juga bisa, dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, diperlukan strategi pengendalian adaptif dan prediktif. Nah ini yang tadi mungkin teman-teman dan saya singgung juga di awal, itu bisa melalui machine learning atau mungkin bisa juga melalui IoT gitu kan, termasuk pemanfaatan teknologi nanti, termasuk pemanfaatan teknologi machine learning dan eksplorasi desain controller alternatif. Nah, jadi untuk anak-anak konstruksi nih ya, mungkin bisa desain controller yang jauh lebih ideal, gimana caranya gitu ya, nanti menghasilkan efisiensi yang jauh lebih baik gitu. Kemudian dia menjadikan guna menghadapi fluktuasi lingkungan yang tinggi di wilayah tropis seperti Indonesia. Jadi bisa melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Dari sini sebetulnya mungkin tadi saya ada yang lewat juga. Jadi terkait bagaimana saya mengetahui bahwa suhu saat itu mendung gitu. Nah jadi saya bisa mengetahui suhu saat itu mendung itu dari pengamatan secara langsung melalui pengamatan visual, didukung juga saya dengan data dari BMKG. Karena kan BMKG kan kalau misalnya kan ada ini ya, dia ada prediksi gitu kan. Tapi saya juga nggak berdasarkan data kayak dari BMKG cerah nih, saya bilang ternyata mendung gitu kan. Apakah saya melakukan penelitian? Jelas enggak. Saya melakukan penelitian ketika saya melihat secara pengamatan mata, hari ini cerah. Saya lihat berdasarkan data BMKG itu juga cerah. Maka saya akan penelitian saat itu gitu. Karena nah yang agak sulit di penelitian ini sebenarnya kondisi hujan, karena hujan itu ada kadang enggak gitu kan. Jadi saya ngambil rentang waktu penelitian ini kurang lebih sekitar hampir 3 minggu ya untuk mencari kapan hujan gitu ya. Nah tapi akhirnya dapat 3-3-nya hujan ya, tapi hujannya pun juga nggak langsung maksudnya kayak misalnya satu hari hujan nih saat ini gitu kan. Nah ceritanya di siang hari, pagi ke siang hujan, sore hari itu nggak hujan. Dan saya nggak ambil datanya, jadi saya ada datanya tapi nggak saya pakai. Jadi saya harus benar-benar dapetin kondisi di mana pagi, siang, sore itu semuanya hujan. Dan itu susah banget dapetin. Dan untungnya dapat. Nah terus gimana kalau misalnya seandainya kondisi itu nggak dapat? Gitu. Nah maka kemungkinannya saya akan pakai data yang tadi sudah saya dapetin. Jadi pagi ke siang hujan, nah sore itu saya cari lagi ya nanti sorenya hujan apa nih? Mungkin cuma itu. Tapi ya alhamdulillahnya waktu itu pagi ke sore cerah, pagi ke sore mendung, pagi ke sore hujan itu semuanya ada. Dan udah saya meneliti di hari itu langsung semua. Jadi maksudnya bukan hanya satu hari yang sama ya, tapi satu hari hujan full, ya udah. Jadi saya ambil nih kondisi ini gitu. Dan itu yang saya ambil datanya. Maksudnya saya telah saya kaji untuk kondisi. Mungkin boleh di next. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Oke.
Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya ya dari siapa Rekor di Prasetyo. Kemudian tadi kita sudah dengar presentasi cukup lengkap dan komprehensif, bagaimana cara mengolah data, terus pengumpulan data dan sebagainya. Nah, di bagian ini yang cukup menarik juga adalah bisa memberikan komentar atau ada pertanyaan dari audiens untuk bisa memberi tanggapan. Ya, dipersilakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang pada Kolloquium Eko untuk hari ini, dan terima kasih kesempatannya kepada Nora. Di sini saya memberi apresiasi buat Eko sudah berhasil menulis artikel. Artikel yang kamu tulis ini dan akan kamu publish di jurnal, apakah sudah kamu cek terlebih dahulu rumah jurnalnya? Terkait itu sebenarnya saya sudah sempat cek juga Bu, dan dari rumah jurnal itu memang di Sinta itu tertulis akreditasinya itu hingga 2024 Bu. Nah, tapi kemudian saya sempat email ke pihak publisher, saya tanya, mohon maaf Ibu Bapak, apakah dari jurnal ini bagaimana kelanjutan terkait akreditasi di Sintanya? Nah, kemudian dari pihak mereka menjawab bahwa mereka itu sedang memperbaharui akreditasinya ke Sinta 2, dan mereka sudah mengajukan hal tersebut dari bulan April Bu. Dan dari sana saya berpikir bahwa berarti saya ada change untuk mencoba menaruh artikel saya di rumah jurnal tersebut seperti itu. Oke, berarti kamu sudah melihat bahwa akreditasi dari rumah jurnal yang kamu pilih mati di 2024. Iya. Dan itu berlaku untuk saya lihat akreditasinya berlaku sampai terbitan 68. Kamu akan terbitan berapa? Saya di 69 volume 2 itu. 69 volume 2. Ini 68 volume 2 terakhir kan. Kamu akan terbit di 69 volume 2. Di 69 volume 2, volume 1 itu dia sudah didaftar akreditasi. Ini sangat krusial ya teman-teman. Perlu kalian perhatikan untuk terbit di jurnal itu kalian harus perhatikan akreditasi dari rumah jurnal tersebut. Ini sangat krusial kenapa? Kalau ternyata oke, dia bilang dia sedang berusaha untuk bisa jadi ke naik akreditasi Sinta 3, Sinta 2. Oke, nilai poin bagus buat kamu karena akreditasi rumah jurnalnya jadi naik dan kamu bisa lulus dengan artikel yang terbit di Sinta 2. Tapi sayangnya mereka bisa memastikan nggak bahwa akan jadi benar-benar keluar di Sinta 2. Dan pas itu keluar pas terbit dari artikel kamu. Jadi di 69 volume 69 nomor 2 itu akan benar-benar sudah terakreditasi Sinta 2. Apakah kamu mengantongi keabsahannya? Sebenarnya kalau untuk itu saya belum bisa memastikan, karena di pikiran saya di awal itu sebenarnya saya cukup 50-50 awalnya, karena dari saya di sini mengirimkan 8 rumah jurnal kalau nggak salah, dan yang membahas itu hanya dari rumah jurnal ini. Nah, untuk saat ini, karena dia tidak terakreditasi, statusnya sekarang di Sinta. Kamu lihat di Sinta, volume 69 nomor 1-nya unknown. Kalau pas kamu terbit terus juga masih unknown, berarti kamu lulus bukan dengan artikel yang ada akreditasi Sintanya. Berarti itu tidak sesuai dengan peraturan dari peraturan rektor. Perhatikan peraturan rektor nomor berapa? Ada yang paham tidak yang sudah sedang tugas akhir? Peraturan rektor nomor berapa yang mengatur kalian bahwa harus publish di Sinta 3 minimal? Gak aware kan? Tolong kamu mahasiswa aware dengan kayak gitu. Ini harga mati kamu harus Sinta 3. Perjuangan kamu 4 tahun di
situ, kamu cuma 50-50. Begitukah kamu menghargai perjuangan kamu sendiri? Ya, sebenarnya itu yang pengen saya tekankan kepada kamu, kepada kalian mahasiswa. Kalian memang mau Sinta 3 minimal, tapi perhatikan akreditasi dari rumah jurnalnya. Dan mungkin kepada Mora sedikit masukan dari saya, tolong diperhatikan mahasiswanya yang dibimbing, biar mereka pun juga sadar, oh dari Pada Mora, oh iya, ketika akan submit ada Pada Mora yang kalian libatkan. Jangan sampai ini nama Pada Mora masuk kan di artikel kalian, di artikel masa dosen pembimbing itu masuk. Nanti jangan-jangan karena itu malah Pada Moranya yang kena. Kalau kalian sebagai mahasiswa udah selesai, beres gitu. Ini yang harus diperhatikan banget. Jadi apa kamu yakin mereka keluar Sintanya di terbitan kamu, di artikel kamu? Kalau enggak harus kamu handle itu, kamu nggak bisa lulus. Saya akan menanyakan kepada prodi kalau kayak gini. Jadi tolong semua yang mau terbit artikel untuk tugas akhir pengganti skripsi, perhatikan akreditasi rumah jurnalnya. Karena saya pun punya mahasiswa bimbingan, akhirnya saya take down. Ya karena ini masalahnya. Karena reakreditasi kita tidak bisa tahu apa jadinya. Bisa jadi dia mereka nih dengan kamu tetap submit gitu kan. Ya harapan mereka adalah setiap mereka submit dengan konsisten mereka submit bisa akreditasinya berlanjut. Cuman kan pas kamu nggak ada akreditasinya, pas terbitan kamu nggak ada, karena akreditasi keluar dari sekian sampai sekian, dari terbitan sekian sampai apakah kamu bisa menjamin bahwa di terbitan 69 nomor 2 itu akan sudah terakreditasi Sinta 3 minimal. Itu dari saya, catatan buat teman-teman yang lainnya buat mau publikasi artikel, perhatikan rumah jurnalnya, apalagi itu artikel untuk tugas akhir pengganti skripsi. Itu catatan banget. Kalau sebelumnya mungkin ada sempat yang harus udah benar-benar terbit dan hukum sudah bisa diakses baru bisa kolegium. Nah, mungkin sekarang untuk memudahkan teman-teman malah diizinkan dengan LOA saja. Tapi kalau seperti ini saya akan bertanya lagi bagaimana ini prosesnya nanti. Karena khawatirnya nanti kalau yang di kamu dalam prodi aja sudah kucing-kucingan, apalagi dalam universitas, berarti kan kucing-kucingan juga dalam universitas. Jangan bikin malu di fakultas kita sendiri atau prodi kita sendiri yang sudah memberi gebrakan di awal. Dulu mahasiswa bisa lulus dengan artikel. Itu aja dari saya. Pada Mora, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Ya, baik, terima kasih Bu Fitri. Nanti cuma tolong cek ya, karena yang tadi saya dapat forward email dari Polisi kan. Nanti tolong di follow up lagi. Tadi saya sudah kirim ke Bu Fitri info terakhirnya, update-nya. Untuk upgrade-nya itu nanti coba dicek. Itu kan ada nomor kontak ya, nomor kontak atau nomor by phone. Ya, di follow up aja, masih ditanyakan. Yang dibilangnya kan tadi kita lagi proses akreditasi. Nah, proses akreditasinya itu infonya diberikan juga oleh nah nanti sebagai itunya ya coba nanti tolong ini ditanyakan terus, karena keperluannya adalah untuk skripsi atau tugas akhir yang terbit sebagai artikel ilmiah. Oke, baik, tadi dari Bu Fitri mungkin yang berikutnya bisa ada yang bertanya tentang masalah substansi atau apa yang dari yang materi disampaikan, bisa ada yang mau bertanya? Gimana? Ada? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada saudara Eko, untuk dari parameter yang didapat itu kan tadi ada suhu, kelembapan,
bagaimana cara saudara ini determine bahwa parameter-parameter yang didapat itu bukan dari hasil dari publiknya itu, tapi dari lingkungan, dari lingkungan. Terima kasih. Baik, sebenarnya terima kasih kepada Fania telah menanyakan hal tersebut. Jadi bagaimana saya bisa memastikan bahwa kondisi parameter tadi itu ditentukan dari lingkungannya, gitu, bukan dihasilkan dari pabrik, maksudnya dari efek ini ya, maksudnya dari kondisi mungkin ada beberapa kondisi dari pabrik yang mungkin bisa masuk juga, ya, contoh mungkin falling dari heat exchanger gitu, atau mungkin dari hal-hal lain seperti fan dan sebagainya. Jadi hal tersebut sebetulnya bisa ditentukan dari nilai ininya sendiri ya, sebenarnya dari nilai suhu lingkungan dengan suhu RH-nya sendiri gitu. Karena suhu lingkungan dan RH itu ya pasti akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan itu sendiri gitu. Dan kita tahu semisal saat ini kondisinya cerah, anggaplah saat ini siang hari cerah gitu kan, siang hari yang cerah berarti kondisinya suhu lingkungan akan tinggi dan RH-nya akan rendah. Bagaimana dengan kondisi hujan? Nah, kondisi hujan itu akan memungkinkan pasti suhu lingkungannya rendah dan dan RH-nya ya, nilai dari relative humidity itu pasti akan tinggi seperti itu. Jadi hal tersebut yang dapat saya pastikan bahwa hal tersebut memang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Karena misalnya kondisi hujan nih, meskipun misalkan mesin pabrik ini panas gitu ya, kan nggak mungkin juga kalau misalkan tiba-tiba suhu lingkungannya berubah drastis nih jadi 36 derajat seperti di siang hari, padahal saat ini kondisinya lagi hujan. Apakah mungkin suhu pabrik sepanas itu sehingga bisa mempengaruhi kondisi dari suhu lingkungan yang ada di sekitar Pulau seperti itu? Jadi memang dari kondisinya pun, maksudnya kondisi lingkungan ini ya karena kita bisa lihat dari suhu lingkungan dan nilai tadi yang sudah merepresentasikan juga bentuk dari kondisi lingkungan itu sendiri seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman, kayak misalkan bisa aja hal-hal tersebut terjadi karena faktor X lain, seperti misalkan yang tadi saya bilang bisa jadi mungkin karena fan di mechanical controller yang mungkin bekerja lebih ekstra, atau mungkin ada kecepatan angin juga, kecepatan angin lingkungan yang mempengaruhi gitu ya. Jadi hal itu sangat-sangat mungkin untuk terjadi gitu. Cuman kalau kita lihat di sini, makanya tadi mungkin teman-teman akan lihat juga bisa jadi nih, kayak misalkan hari ini saya kondisinya pagi hari yang cerah, besok saya meneliti lagi pagi hari yang cerah, apakah saya akan dapat hasil yang sama? Gak mungkin sama kan, pasti beda gitu. Seandainya ada yang sama pun mungkin satu atau dua data gitu kan ya, gak mungkin sama persis gitu. Seandainya sama pun mungkin dari segi hasilnya aja, dari segi efisiensi yang mirip-mirip, tapi kan gak mungkin 100% sama persis kan gitu. Nah makanya hal-hal yang tadi itu ya tadi, maksudnya hal-hal yang membuat hal tersebut jadi beda. Kayak kenapa sih kok kita kondisinya cerah nih di pagi hari, kita hitung kondisi yang sama gitu kan di 2 hari yang berbeda gitu, tapi hasilnya berbeda ya karena bisa jadi di hari besoknya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Mungkin mesinnya bekerja jauh lebih ekstra saat itu, jadi lebih panas dan sebagainya gitu. Hal itu tetap ada, tapi bisa dipastikan bahwa maksudnya hal yang terkait tadi dari suhu lingkungan dan RH tadi itu sudah dapat dipastikan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Karena yang mungkin yang tadi saya ceritakan tadi, yang mungkin kalau misalkan tiba-tiba suhu lingkungan jadi 36 derajat padahal saat ini kondisinya hujan gitu, apakah mesin pabrik mampu mempengaruhi sampai sebesar itu? Kan nggak mungkin gitu kan. Pasti itu ya memang karena faktor dari lingkungannya gitu. Ya kalau misalkan hal itu terjadi ya bisa jadi ya, tapi ya amit-amit gitu ya, tapi mungkin bisa jadi karena ada kesalahan di atmosfer bumi, mungkin kayak pengirisan terkikis atmosfer bumi dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin bisa jadi amat sebenarnya kan. Tapi ya dari konteks itu poin intinya adalah
hal tersebut itu dapat dipastikan dari kondisi kronologis. Terima kasih. Ya, oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Mas Eko. Kan tadi Mas Eko di dalam presentasinya ada memperkenalkan 3 alat ukur yang Mas Eko pakai ya. Si thermocouple type K, terus ada thermometer dan juga ada hygrometernya. Nah, Mas Eko nih waktu analisis atau saat sedang meneliti ada mempertimbangkan nggak sih dampak error dari alat-alat ukur tadi yang kemungkinan besar kan bakal berpengaruh terhadap hasil dari hitungannya Mas Eko dari dalam analisisnya tersebut. Kira-kira ada pertimbangan Mas Eko? Oke, siap. Terima kasih buat telah pertanyaan tersebut. Jadi tentu ya hal itu pasti saya pertimbangkan terkait bagaimana kesalahan pengukuran yang terjadi dulu. Nah, hal tersebut tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa pasti akan kalau kita melakukan pengukuran pasti kita melakukan kalibrasi data dulu. Dan mungkin kita pakai alat ukur yang pakai aja itu harusnya nggak boleh gitu. Jadi harus ada kalibrasi dulu. Nah, nanti saya kalibrasi itu kan kita akan singgung adalah thermocouple tipe E. Kenapa? Karena dia itu belum terintegrasi. Maksudnya dia nggak bisa kita pakai kalau belum terintegrasi oleh IoT. Maksudnya oleh ESP32 tadi gitu. Maka saya harus setting dulu di ESP32 nya sehingga menghasilkan nilai suhu yang kurang lebih sama dengan suhu standar. Nah, gimana caranya? Nah, tadi kita lihat juga bahwa ada thermocouple, ada termometer, dan si hygrometer pun ada suhunya. Ya, di sini ada suhunya juga. Ya, misalnya pengukur suhu. Nah, jadi yang bawaan pabrik itu kan thermocouple dengan ini ya, dengan hygrometer kan. Nah, jadi thermocouple dengan hygrometer itu saya ukur dulu di 2 titik yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada bentuknya bulat ya, bentuknya lingkaran. Nah, saya misalkan ambil titik satu di sebelahnya lagi. Jadi di 2 titik yang berbeda. Nah, dari 2 hal itu saya uji apakah menghasilkan nilai alat ukur, maksudnya nilai suhu yang sama atau enggak mirip-mirip lah, mungkin beda 0,1 atau 0,2. Nah, apabila dari bentuknya sama, dari saya ukur hygrometer dan termometernya sama, maka saya bisa menjadi patokan begitu. Jadi bisa menjadi semacam patokan bahwa berarti suhu saat ini kurang lebih sekian. Ya, misalkan suhunya di 25 derajat. Saya tinggal kalibrasi untuk alat ukur termometer thermocouple dipakai tadi. Saya kalibrasi sehingga saya akan dapat bahwa berarti suhu saat ini yang bisa saya tentukan untuk si thermocouple dipakai tadi itu sesuai dengan suhu yang sama di termometer dengan suhu di termometer dengan suhu di hygrometer. Dan ketika saya ukur suhu termometer dan hygrometer itu perbedaannya bisa kadang sama nih. Kan saya lakukan nggak mungkin cuma sedetik 2 detik kan. Saya biasanya giring itu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Dan saya lihat nih nanti saya ukur beberapa kali saya bolak-balik. Kira-kira berapa kali sih dia mengalami perbedaan? Ada kondisinya saat dia sama, ada saat kondisinya dia mengalami perbedaan. Perbedaannya itu nggak jauh, cuma 0,1 dan paling mentok itu 0,2. Nah, maka saya udah bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Berarti dari 2 alat ukur ini alat ukurnya nggak terlalu beda jauh nih. Jadi kan kalau saya mengambil kesimpulan dari alat ukur ini gimana gitu. Nah, saya perhitungannya adalah saya ngambil nilai rata-rata dari hygrometer dan termometer. Misalnya termometer nunjukin angka 25 derajat, hygrometer nunjukin 25 derajat 3. Maka saya tinggal bikin rata-rata dari kedua hal tersebut. Maka itu yang akan saya masukin ke termometer saya nanti. Itu yang saya akan implementasikan untuk menjadi bentuk kalibrasinya yang lebih seperti itu. Karena kalau alat ukur ini kan udah bawaan pabrik gitu ya. Jadi saya rasa harusnya tidak ada yang perlu saya kalibrasi lagi. Dan saya pun juga kalau seandainya kalibrasi juga nggak tahu gimana nih cara kalibrasi alat ukur yang udah bawaan pabrik gitu. Kalau termocouple tipe tadi kan memang kita kalibrasi sendiri gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu bentuk dari kalibrasi saya. Jadi kalau seandainya waktu itu ini beda, maksudnya bedanya sampai 2 derajat atau 3 derajat misalkan gitu ya. Mungkin saya akan cari alat ukur yang lain gitu. Jadi saya akan beli alat ukur lain yang kurang lebih nanti
nilainya itu mendekati salah satu di antara dua hal ini. Nah, karena dua hal ini sudah mendekati hal tersebut, maksudnya dari kedua hal ini sudah mendekati suhu yang sama, gitu ya. Jadi ya saya tinggal menggabungkan aja dari dua hal ini. Jadi saya bisa simpulkan bahwa berarti artikel ini sudah cukup baik untuk menjelaskan fenomena suhu yang saat ini terjadi. Saya kira saya masih mau. Ya, oke baik. Ini terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya pada Bang Eko. Jadi tadi boleh cek saya sekarang? Oh boleh. Nah, di sini kan keluar beberapa data mengenai uncertainty. Pertama adalah thermocouple type K dan type A, terus keluar thermometer, terus hygrometer. Mungkin tadi Bang Eko juga kalau nggak salah ngambil data sebanyak 90 sampel. 90 data. 90 data. Ya 90 data. 9 sampel lah. 9 sampel 90 data. Jadi satu sampel 10 data. Oke, berarti bagaimana cara Bang Eko untuk memastikan dari termometer Bang Eko melakukan kalibrasi dan termometer sendiri adalah hal yang memiliki uncertainty sendiri. Jadi uncertainty juga akan propagate ke thermocouple. Nah, bagaimana cara error tersebut dikuantifikasikan dan selanjutnya adalah pertanyaan kedua adalah dan selanjutnya adalah mengenai hipotesis testing, yaitu t-test. Dalam t-test ini koreksi saya kalau salah, ada satu parameter yang harus dipastikan adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal. Apakah data yang berarti dari prerequisite ini t-test yang dilakukan berarti datanya yang kami kemudian kan harus normal. Nah, bagaimana cara Bang Eko melakukan analisis apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Irsyad terkait pertanyaannya. Jadi untuk tadi yang pertama terkait alat ukur, ya. Jadi di sini bagaimana cara saya mungkin menghindari lah ya, bisa bilang cukup menghindari dari si error tersebut atau si kesalahan kontra tersebut. Nah, jadi makanya sebenarnya saya mengukur 90 data ini, ya, itu pun sebenarnya nggak 90 data persis ya teman-teman, karena tadi saya bilang sekitar 3 minggu ya. Jadi saya ukur pertama sih saya melakukan observasi lapangan dulu nih, coba-coba alat, kemudian kalibrasi dan sebagainya gitu. Nah, ketika melakukan pengukuran ini saya juga pasti memastikan hal-hal di luar faktor X-nya gitu. Misalkan, oh hari ini cerah, besok misalkan cerah lagi gitu. Nah, ketika saya ukur, apakah dia menghasilkan nilai yang sama atau nilai yang berbeda sebenarnya, gitu ya. Maksudnya nilai yang berbeda dari nilai yang sebelumnya gitu. Kalau berbeda tadi saya katakan sebelumnya, ada kemungkinan dari faktor-faktor lain gitu. Nah, tapi saya coba mempertimbangkan hal tersebut karena ini bawaan pabrik ya, jadi maksudnya yang saya bisa kalibrasikan termometer tipe kayak ini. Nah, untuk termometer dan hidrometer itu ya seperti yang tadi saya katakan, jadi sebenarnya saya nggak ada kalibrasi secara langsung sebetulnya, tapi saya lebih mencocokkan bagaimana si hydrometer ini dan termometer ini bekerja secara bersamaan. Jadi diuji di dua titik yang berbeda gitu. Apakah dia menghasilkan nilai yang sama atau dia menghasilkan nilai yang berbeda? Seandainya dia menghasilkan nilai yang sama, maka ya saya akan merata-rata. Jadi saya jumlah, kemudian saya katakan saya bagi dua. Nah, maka itu suhu yang bisa saya bisa saya katakan kalau ini suhu yang bisa saya ambil untuk saya lakukan analisis gitu. Tapi gimana kalau misalkan suhunya beda? Nah, saya pun juga punya toleransi sendiri sebetulnya. Untuk di suhu ini kemarin saya coba itu dia hanya berbeda 0,2 selama pengukuran. Jadi saya diem ini di poliktolernya itu sekitar 10 menit, yang 5 sampai 10 menit
Kemudian saya juga mengukur setiap berapa menit sekali gitu ya, saya hitung, oh ini perbedaannya segini, oh ini perbedaannya segini, oh ini perbedaannya segini, oh hari pengukuran kesekian sama nilainya. Nah hal tersebut itu yang nanti saya rata-rata jadi saya bikin 3 tabel, jadi satu nilai dari termokopel, satu hydrometer, satu nilai rata-rata. Saya rata-ratakan lagi, maksudnya saya rata-ratakan nih dari kedua nilai tersebut, saya dapat nilai rata-rata dari 2 alat ukur ini secara bersamaan. Nah dari data itu saya akan ambil lagi nilai rata-rata yang paling terakhir. Nah rata-rata paling terakhir ini yang dari berapa sampel tadi saya ambil tadi itu saya rata-ratakan lagi, maka saya akan dapat hasil akhirnya. Nah data ini itu yang akan menjadi kalibrasi untuk kedua alat ini. Artinya gini, misalkan kan dia bilang plus minus 1 ya. Nah saya kan nggak bisa pastiin bahwa dia benar plus minus 1 kan. Nah maka dari rata-rata tadi misalkan saya ambil, oh saat ini suhu dari termometer itu menunjukkan nilai 25 derajat. Tapi kalau dari rata-rata kedua alat ukur tadi, hydrometer dan termometernya, ternyata dia menunjukkan perbedaan cuma 0,1 derajat misalkan. Nah maka saya akan bentuk untuk errornya ini itu bukan 1 derajat lagi, tapi 0,1 derajat. Dan itu yang akan saya pakai di data-data selanjutnya. Karena menurut saya nggak tahu nih untuk kalibrasi bentukan karbon itu gimana caranya. Nah kalau untuk termokopel kurang lebih tadi saya bilang tadi ya, jadi sama yang kurang lebih mirip, jadi termometer dan hydrometer itu saya kumpulkan dulu datanya, kemudian data yang rata-rata muncul tadi itu yang saya masukkan ke termokopel. Karena termokopel ini bentuknya lebih fluktuatif gitu ya, jadi dia lebih fluktuatif terhadap suhu, makanya data rata-rata yang saya dapat tadi dari bentuk nilai rata-rata dari termometer dan hydrometer kan dapat nih hasil akhir rata-ratanya. Nah itu yang saya setting ke termokopel tadi gitu. Nah jadi ketika data suhunya masuk, maka saya akan ambil data suhu. Jadi termokopel yang saya bentuk itu biasanya kalau kita langsung pakai kan error tuh, maka ada kalibrasi dulu ya. Nah kalibrasinya yang saya pakai berarti data yang tadi, maksudnya data yang didapat dari rata-rata kedua alat ukur tersebut gitu. Karena itu standarisasi pabrik, dan saya nggak tahu nih standarisasi pabrik itu gimana buat mengkalibrasinya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait ITS, nah, itu kan tadi Irsyad bilang harus terdistribusi, bentuknya harus membentuk distribusi normal gitu. Nah jadi di sini saya sebetulnya mencoba analisis lain juga, yaitu multikolinearitas. Jadi kalau yang dari saya baca, multikolinearitas itu sebetulnya dapat diterima ketika bentuk persamaan itu bisa membentuk distribusi normal dan membentuk kondisi acak. Jadi tidak membentuk suatu tren tertentu kecuali distribusi normal. Karena ini membentuk tren distribusi normal kan itu memang bentuk dari kontekstualnya seperti itu. Nah makanya di tes ini saya tidak melakukan kondisi di mana saya harus membentuk apakah si hasil dari tes ini membentuk distribusi normal atau tidak. Jadi saya hanya menggunakan hipotesisnya, tapi di sisi lain saya mengecek multikolinearitasnya. Karena ini multikolinearitas ini saya gunakan sebenarnya untuk mengecek apakah dari masing-masing variabel X1, X2 sampai X4 apakah ada data yang mungkin keliru atau tidak bisa digunakan gitu. Makanya saya cek juga multikolinearitasnya. Nah di multikolinearitas itu ada suatu kondisi di mana kita itu bisa menggunakan multikolinearitas ketika datanya itu bersifat kalau nggak salah itu nilai VIF ya, nilai VIF itu di bawah 5. Nah apabila nilai VIF-nya di bawah 5, maka kita bisa gunakan data tersebut gitu. Jadi bisa di bawah 5, bisa ketika bentuknya distribusi normal, atau satu lagi itu bisa bentuknya itu kalau nggak salah secara acak biasa dari 4. Nah jadi yang saya tes itu VIF-nya di bawah 5, dan tapi untuk ada 2 variabel kemarin sehingga saya itu yang saya tes kondisi lingkungan kalau nggak salah ya, kondisi lingkungan dengan RH itu nilainya ada di atas 5. Nah sebenarnya kalau di atas 5 itu masih dapat ditoleransi,
selama dia tidak di atas 10. Nah, apabila dia ada di atas 10, maka data tersebut terdapat apa ya? Bukan, jadi datanya itu harus dipakai gitu. Jadi datanya dia akan menunjukkan tren yang kurang lebih yang bentuknya begitu-begitu aja gitu. Jadi secara statistik dia nggak bisa digunakan gitu. Nah, makanya saya harus gali ini kalau seandainya ada data yang VIF-nya itu nilainya di atas 10. Tapi untuk saat ini kondisi tersebut nggak ada, dan sebenarnya ada di atas 5, tapi hal tersebut masih dapat ditoleransi. Makanya saya tetap melanjutkan untuk memakai atau menggunakan 4 variabel tersebut. Jadi saya tidak mengarahkan untuk dites yang ke distribusi lokal. Kenapa? Karena hal tersebut di Excel itu cukup sulit untuk membentuk distribusi lokalnya. Makanya karena ini saya full Excel, kecuali mungkin kalau saya pakai SPSS mungkin ada kemungkinan bisa, dan karena waktu yang sebetulnya cukup terbatas juga, karena kan ini setelah saya lakukan PKL saya langsung ke sampel kan langsung ke sini gitu ya. Dan karena ada waktu juga, jadi hal tersebut nggak bisa semuanya itu saya hitung secara satu persatu gitu. Makanya untuk menghemat menghemat waktu tersebut gitu. Jadi saya melakukan beberapa analisis yang menurut saya sudah cukup untuk regresinya, maka saya bisa ambil kesimpulan dari regresi. Nah, tapi mungkin ini bisa jadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya ya. Jadi kalau ini kan masih regresinya. Nah, gimana kalau nanti kondisinya ternyata tidak linear? Bisa jadi mungkin bentuknya kuadrat atau mungkin bentuknya bentuk-bentuk lain gitu kan. Nah, makanya hal tersebut itu bisa dianalisis di penelitian selanjutnya. Tapi kenapa saya akan menggunakan regresinya? Karena saya ingin mendapatkan kondisi yang cukup sederhana untuk menjelaskan tren dari kondisi lingkungan ini. Tapi kalau nanti seandainya ada peneliti yang ingin lebih dalam lagi mengulik tentang kondisi lingkungan di Fluid Power, dia mungkin bisa menggunakan parameter yang lain ya, yang lebih lengkap. Karena di sini saya memang keterbatasan waktu juga, jadinya saya menggunakan analisis yang mungkin bisa dibilang cukup sederhana ya, jadi nggak terlalu rumit supaya setidaknya dia masih bisa menjelaskan bentuk tren yang terjadi. Dan dari regresinya dia sudah cukup bisa menjelaskan tren yang terjadi, tapi belum tentu hal tersebut bisa dijelaskan di tren kalau misalkan dia non-linear. Bisa jadi hal tersebut berbeda hasilnya gitu ya, bisa jadi tidak signifikan dan sebagainya. Maka itu bisa dikembangkan juga, kurang lebih mungkin seperti itu.